Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi menerima qada dan qadar. Apakah anak-anak sudah mengetahui iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, benar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada dua bayi dalam box. Kemudian ada matahari bersinar di ufuk timur. Kemudian ada peserta lomba qiraah Al-Quran. Dan gambar terakhir, ada tim sepak bola yang menjadi juara. Kira-kira mana yang termasuk qada dan qadar? Mari kita belajar lebih lanjut. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah menjelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Contoh-contoh qada: matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Manusia tidak dapat merubah matahari untuk terbit dari barat dan tenggelam di timur, karena itu merupakan ketetapan dari Allah. Contoh yang kedua, kematian pasti datang. Kematian seseorang tidak ada yang mengetahui. Manusia tidak dapat memajukan kematian maupun menunda kematian, karena itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah
Qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigih atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Kesuksesan tidak datang sendiri, tetapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat menjadi juara kelas atau juara lomba matematika atau juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar keras, perjuangan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Berikut contoh-contoh qadar. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Kemudian menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qari atau qari'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi karena usaha yang gigih. Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, anak-anak harus bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah qadar sebagai berikut. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Kemudian giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pelajaran kita tentang qada dan qadar telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami materinya dan semoga anak-anak tambah semangat dalam belajar dan selalu berusaha untuk menjadi juara baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Ingat,
Qada dan qadar tersebut ada kalanya sesuai dengan keinginan kita dan kadangkala tidak. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan, hendaklah kita bersyukur, karena itu merupakan nikmat. Sebaliknya, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmah. Akhiri dengan berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.